Selamat malam Bapak-Bapak. Malam ini kita akan mulai perdana ibadah persekutuan kaum Bapak secara online via channel YouTube GPIB Samaria. Mari kita siapkan hati kita pada ibadah malam hari ini. Kita berdiri untuk bersama-sama memulai ibadah ini dengan menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapak seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi lagu pembukaan dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu dari hari Senin hingga hari Jumat ini ya Tuhan. Di saat ini adalah saat perdana kami beribadah untuk ibadah persekutuan kaum Bapa secara online ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang firman-firman yang akan diberitakan pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan kami, amin. Mari Bapak-Bapak, kita bersama-sama membacakan Mazmur berbalasan dari Mazmur 118 ayat 6 sampai 8. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 16, Ya Halik Semesta.
dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaatmu. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita sebelumnya satukan hati, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari ini, terutama malam hari ini, hingga kami boleh dapat diperkenankan untuk berkumpul bersama di dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mohon biar Roh Kudus-Mu selalu memberikan kekuatan bagi kami. Begitu pula dengan kaum Bapa yang berada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam kuasa dan nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dan kami minta. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai dengan 49. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-42 sampai dengan 49. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengejar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada ibadah perdana Pelkat PKB pada malam hari ini, tema yang diberikan sesuai dengan SBU pada malam hari ini bukan sembarangan berani, yang terambil dari Kisah Para Rasul 13, 42 dan 49. Di dalam pembacaan ini yang kita baca bercerita tentang Rasul Paulus dan Barnabas. Dari kedua tokoh Alkitab ini adalah orang-orang yang berani. Berani yang mereka tunjukkan adalah bukan sembarang berani, seperti tema kita pada malam hari ini. Dan keberanian mereka itu lahir dari kesadaran akan tugas tanggung jawab pelayanan serta pemeliharaan Allah di dalam situasi terberat sekalipun. Dan sikap berani mereka lahir pula dari kemantapan iman
serta rasa percaya diri yang besar kepada Allah. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus dan Barnabas, karena Roh Kudus memberikan keberanian dan memampukan mereka untuk melaksanakan pengajaran dan pelayanan dengan tekun. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia pada hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat. Paulus dan Barnabas diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan, untuk membangun dan menghibur umat. Seperti yang kita baca pada ayat yang ke-42, demikian. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Dan pokok-pokok yang diberitakan oleh Paulus dapat Bapak-bapak baca di ayat yang ke-17 sampai dengan 34. Di sini Paulus menceritakan bagaimana Allah telah memilih nenek moyang bangsa Israel dan membuat umat itu menjadi besar. Dan Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun lamanya Tuhan sabar dengan tingkah laku bangsa Israel di padang gurun. Mereka masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Tuhan, mengalahkan 7 bangsa yang ada di Kanaan. Setelah 450 tahun memberi hakim-hakim, bangsa Israel meminta seorang raja, dan Allah memberikan Saul dari suku Benyamin. Lalu setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud dari keturunan Daud sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kabar sukacita ini pun disiarkan oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Karena di dalam dia setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah pokok-pokok yang diceritakan oleh Paulus pada saat dia diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik, menginjili umat Israel pada saat itu. Dan hasil daripada apa yang Paulus ceritakan itu, di ayat 43 dinyatakan, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah yang terjadi. Banyak sekali dari antara mereka itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, mengikut kepada Allah dan percaya kepada Allah, dan mereka mau mengikuti. Akan tetapi ada segelintiran dari orang-orang Yahudi ini yang sangat iri kepada Paulus di sini. Mereka membenci Paulus dan mereka selalu menghujat, mereka membantah, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Itulah yang terjadi. Dari banyaknya orang yang mengikut, percaya, tapi ada beberapa orang dari Yahudi pun yang sangat iri hati kepada Paulus, dan mereka membantah segala apa yang diberitakan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak tinggal diam. Paulus berkata seperti ayat yang ke-47, ayat yang ke-46 dan 47 dikatakan begini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas itu berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Itulah dengan beraninya Paulus itu mengatakan kepada mereka yang membantah apa yang menjadi pengajaran daripada Paulus dan juga Barnabas ini. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pada saat ini,
Kita mengetahui bahwa kita sedang masuk di dalam pandemi COVID-19. Sudah hampir 5 bulan lebih dalam keadaan yang demikian seperti ini, kita merasakan segala sesuatunya yang tidak normal. Dari awal sampai dengan saat ini, sampai diberlakukan new normal, hidup yang normal, tapi masih dengan batasan-batasan protokol kesehatan. Yang menjadi satu pertanyaan kepada kita dalam konteks bahwa apa yang harus kita lakukan, terutama di dalam persekutuan kaum bapa. Apakah dalam kondisi seperti ini kaum bapa akan berdiam diri, atau kita harus keluar, kita harus berbuat seperti Paulus dan Barnabas? Apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita ini? Banyak hal yang dapat kita lakukan, kaum bapak sekalian, supaya kita bisa keluar dan kita bisa menjadi pelayan pewarta Injil di dalam kehidupan kita hari lepas hari, terutama pada saat pandemi ini. Banyak media yang bisa kita gunakan, seperti WA, seperti Zoom, dan yang lain-lain. Jadilah kita sebagai seorang kaum bapa yang kreatif di dalam pelayanan. Seperti saat ini juga banyak di sekeliling kita, di lingkungan kita, yang terkena imbas daripada pandemi COVID-19 ini. Banyak yang di PHK, hingga hidup mereka berkekurangan. Apakah kita mau mendiamkan hal itu dan kita berdiam diri? Sebagai kaum bapa, haruslah kita menjadi garda terdepan di dalam pelayanan kita. Mari kita bersatu, mari kita selalu bersemangat, berupaya untuk membantu para saudara-saudara kita di lingkungan kita ini, Bapak. Dengan kita berdiakonia, bersatu, membantu mereka semuanya. Banyak hal yang bisa dapat kita lakukan. Kalau di dalam grup kita di PKB itu, setiap malam kita selalu ada satu komunikasi. Itu sudah baik. Dan sekarang mari kita wujudkan kaum bapak GPB Samaria, supaya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan, terutama di lingkungan persekutuan kaum bapak ini, supaya kita tetap berada di dalam pelayanan, kita bisa melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Seperti halnya pembacaan kita pada malam hari ini, di mana Paulus dan Barnabas dimampukan, dikuatkan, dan mereka percaya Roh Kudus selalu memberikan perlindungan dan memampukan mereka. Dan mereka tetap berjalan, apapun itu mereka percaya bahwa Allah memberikan penyertaannya bagi mereka. Begitu pula dengan kita. Kalau kita bersatu, kita selalu bersama-sama, kita bisa melakukan kreativitas di dalam persekutuan kaum bapa, hingga kita bisa mewujudkan apapun itu yang sedang terjadi, terutama di lingkungan kita di GPB Samaria, hingga saudara-saudara kita semuanya yang merasa kekurangan bisa kita tangani secara bersama-sama. Dan kegiatan-kegiatan yang lain pun bisa kita juga jalani. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bapak-bapak sekalian. Dan biarlah pemberitaan kita pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita, terutama buat kaum bapak. Dimanapun kita berada, marilah kita bersatu, terutama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita bersatu bersama, hingga segalanya bisa mewujudkan di dalam kebersamaan kita, terutama di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kaum bapak sekalian. Amin. Kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 68, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku.
kebenaran, pengampunan, kekudusan dalam Yesus hidupku. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu pada malam hari ini, hingga kami boleh selalu bisa setia kepadamu dan sertai kami di dalam melakukan tugas pelayanan kami Bapa di dalam dunia ini, dan juga berilah kami kekuatan dalam iman, dalam mentaati perintah-Mu, agar hidup kami selalu layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, karena Engkau adalah pelindung dan pemelihara hidup kami. Ya Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami agar selalu setia dan taat kepadamu, sehingga oleh karena Roh Kudus-Mu kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu itu. Tuntunlah kami di jalan yang benar, agar kami selalu menghadirkan damai sejahtera di dalam kebenaran-Mu. Berikanlah kami semangat pelayanan dalam kesaksian yang kami layankan, semakin menyatakan Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Ya Tuhan, berilah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing dan menyemangati kami berkarya di tengah masyarakat sesuai dengan teladan Kristus. Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran, dan kami ingin hidup bersyukur dan mengasihi senantiasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini, serta mampukan kami selalu mentaati firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pengurus PKB di GPB Samaria. Berilah semangat pelayanan dan kesaksian buat para pengurus dan pelayan PKB, hingga mereka semakin menyatakan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Teguhkan mereka di dalam berbagai aktivitas, agar dimanapun mereka hadir, mereka mampu menjadi alat pendamai bagi dunia. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk para presbiter di Samaria. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Sandra Sormensia Saleh di dalam tugas pelayanan dia, di dalam keluarganya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Choi yang saat ini sedang berada di Korea. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken bersama dengan keluarga. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka, dan juga apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Untuk pengurus ke-6 Pelkat dan juga komisi-komisi, ya Bapa, bimbinglah kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran, dan jadikan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan pelayanan dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemandu lagu, organis dan multimedia dalam melengkapi jalannya ibadah Pelkat pada malam ini. Dan mampukan kami semua ya Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, dan jadikan kami sebagai pintu yang terbuka bagi orang lain menuju kehidupan kalmu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Lebang, Bapak Frans Riri, Bapak Ari Wawor, Ibu Elisius Tahapan, Bapak Pendeta Simatupang, Ibu Masriati, Ibu Jane Patiwal, Ibu Tiang Segala, Ibu Siti Maria Langko, Omar Ramuli Hasibuan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit menahun, kepada Ibu Marcelina Ratu, Ibu Adriantia Saleki, Ibu Manda Angelbert, Bapak Silitonga dan Bapak Nenggolan. Biar mereka diberikan sukacita, semangat dan pengharapan, dan mereka boleh bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan. Biar mereka pun selalu bersyukur dan tetap setia dan semangat di dalam memuliakan Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi, ataupun kebakarannya Bapa. Tolong Bapa berikan kekuatan iman dan penghiburan bagi mereka yang kehilangan rumah dan harta bendanya. Hibur mereka Bapa,
kuatkan mereka hingga mereka boleh dapat tabah dan selalu berharap hanya kepadamu di dalam penderitaan mereka ini. Juga Bapa, kami juga berdoa untuk masa-masa sulit pada saat ini, pandemi COVID-19, agar wabah ini boleh dapat berakhir. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah yang berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Bapa. Dan juga biar masyarakat boleh menjadarkan diri dan mentaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan juga Bapa, berkatilah mereka yang sedang berdaya upaya, sedang membuat vaksin-vaksin antivirus buat COVID-19 ini. Biar Tuhan memberkati segalanya Bapa, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh dapat bersyukur di dalam kondisi pandemi ini ada segala sesuatu yang terbaik rencana Tuhan buat kami semuanya. Hingga kami boleh merestart, kami boleh memulai ulang dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dapat bersyukur untuk semuanya nih. Dan kami boleh dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu, hamba-Mu yang lemah, dan kami berharap bahwa Bapa hanya kepadamu-lah kami memohon kekuatan kami hingga kami boleh mampu melewati masa krisis ini, COVID-19 ini, pandemi ini Bapa, hanya dengan tuntunan dan perlindungan kekuatan dari Tuhan Yesus saja. Karena Engkau adalah dokter yang agung yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Bapa, kami berharap dan memohon hanya kepadamu. Begitu pula Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin negara kami berikan agar pemimpin-pemimpin kami diberikan kesetiaan dalam melaksanakan tugas mereka dan selalu takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari hal yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Berkati pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan para pembantunya, menteri-menterinya, sampai dengan yang terbawa Bapa, biar mereka boleh bekerja dengan ketulusan hati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semuanya yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan segala permohonan dan juga ucapan syukur kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon ya Bapa, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum Bapak sekalian, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan syukur kepadanya. Sesuai dengan nats Alkitab yang terdapat pada 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Dua Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 13. Sebab jika
kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati persembahan Bapak-bapak. Kita menyanyi pada Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, rasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bawa persembahan syukur dalam doa syukur. Mari berdiri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menyapa Engkau, seraya mengucap syukur atas segala berkat kelimpahan juga penyertaan Tuhan pada kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Semua itu bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, semua itu atas berkat kasih karunia Tuhan. Kiranya persembahan syukur ini Engkau kudus dan layakan agar dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak PKB, mohon waktunya sejenak untuk warta PKB. Pertama-tama kami seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat pelayanan yang sudah ikut andil pada ibadah malam hari ini. Khususnya untuk pelayan firman kita pada malam hari ini, Bapak Diaken Diopongo. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan-pelayanan yang telah Bapak berikan. Pesan Alkitab yang kita terima pada malam hari ini kami kutip dari Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ibadah PKB 28 Agustus 2020 akan dilaksanakan via online juga, dan akan dilayani sebagai pelayan firman Bapak Diaken Kadiono. Dan kami pengurus PKB mengharapkan ada sumbangan dari bapak-bapak sekalian berupa ide
dan kesediaan untuk pelaksanaan demi mengembangkan kreativitas PKB di masa pandemi ini, baik dalam hal persekutuan, pengajaran dan pelayanan Pelkat PKB untuk kita laksanakan bersama. Yang keempat, pemberian persembahan dapat disalurkan melalui rekening Mandiri GPIB Samaria. Nomor rekening terlampir di layar gadget Bapak-Bapak sekalian. Demikian Warta PKB, terima kasih. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, yang membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.